Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Apakah adik-adik sudah siap? Mantap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran pada pertemuan kali ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oh iya adik-adik, di dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang membahas tentang pencemaran lingkungan loh, yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada manusia akibat dari perbuatan manusia, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi, pencemaran lingkungan juga merupakan salah satu kerusakan yang ada di muka bumi ini loh. Pernahkah adik-adik menemukan lingkungan yang seperti ini? Dan lingkungannya seperti ini? Pasti pernah kan? Apa perbedaan dari kedua lingkungan ini? Mengapa lingkungan yang bersih bisa seperti ini? Dan apakah berbahaya lingkungan yang seperti ini? Coba adik-adik perhatikan video berikut ini ya. Pencemaran lingkungan. Hai, ini Alfa ya? Iya Beta, ini aku, Alfa. Bagaimana kabarmu Alfa? Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Alhamdulillah, kabarku baik. Bagaimana dengan kamu? Alhamdulillah, kabarku juga baik. Ngomong-ngomong, kamu baru datang dari Jakarta ya? Atau sudah beberapa hari di sini? Iya, Beta. Aku baru datang kemarin malam. Rencananya mau menghabiskan liburan semester di sini. Soalnya aku lagi kangen sama suasana di desa. Oh, begitu ya. Bagaimana kalau mampir ke rumahku sebentar? Dekat kok dari sini. Wah, boleh juga. Ya udah, ayo. Ngomong-ngomong, apa yang kamu rindukan dari desa? Bukannya lebih enak di kota ya? Apa-apa sudah tersedia. Iya sih, tapi keadaan di kota berbeda dengan di desa. Di desa udaranya lebih segar, lingkungannya lebih sehat dan tidak tercemar. Kalau di kota sudah banyak terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan? Iya Beta, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam yang bisa menyebabkan rusaknya lingkungan dan ketidakseimbangan ekosistem. Di kota kan banyak sekali kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik besar. Wah, pantas saja lingkungan di kota menjadi tercemar. Kan karbon dioksida yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik besar dapat menyebabkan pencemaran udara.
Benar, Beta. Selain itu, ada pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Sumber dari pencemaran air itu biasanya disebabkan oleh kebiasaan buruk manusia yang suka membuang sampah di sungai. Selain itu, pabrik-pabrik juga menghasilkan limbah cair yang jika langsung dibuang di sungai itu dapat menyebabkan pencemaran air loh. Oh iya, limbah pertanian dan limbah rumah tangga juga bisa menyebabkan pencemaran air jika tidak dikelola dengan baik. Iya juga ya, Fa. Kalau penyebab pencemaran tanah itu apa ya? Penyebab pencemaran tanah hampir sama dengan penyebab pencemaran air, Beta, yaitu limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan limbah industri yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu juga disebabkan oleh sampah anorganik dan sampah kimia yang dibuang begitu saja di tanah. Wah, banyak juga ya penyebabnya. Kalau dibiarkan terus-menerus, pencemaran bisa berbahaya ya. Tentu, Beta, pencemaran bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Selain itu, jika dibiarkan terus-menerus, pencemaran bisa menyebabkan rusaknya ekosistem dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan tatanan kehidupan. Wah, bahaya ya, Fa. Sudah seharusnya kita mulai memperbaiki lingkungan kita agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Cara yang paling sederhana bisa dimulai dari kita sendiri, mulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan sampah plastik dan sampah anorganik, serta membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Benar, Beta. Selain itu, di kota sudah disediakan kendaraan umum. Hendaknya kita menggunakan fasilitas tersebut untuk membantu mengurangi sumber pencemaran udara. Aku ketika pergi ke sekolah juga lebih suka menggunakan kendaraan umum. Wah, bagus itu, Fa. Berarti kamu sudah ikut berpartisipasi untuk mengurangi sumber pencemaran udara. Kamu juga harus menjaga lingkungan di sekitarmu ya. Jangan membuang sampah sembarangan, biar tidak mencemari lingkungan. Wah, siap, Ra. Setelah menonton video tadi, tahukah adik-adik apakah pencemaran lingkungan itu? Iya, benar. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya oleh tangan manusia maupun oleh alam yang menyebabkan kualitas lingkungan tersebut turun ke level tertentu dan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, pencemaran lingkungan ini mempengaruhi keseimbangan ekosistem loh. Tahukah adik-adik ada berapa macam jenis pencemaran lingkungan itu? Iya, jenis pencemaran lingkungan itu ada 3 macam, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pencemaran air. Air merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan air, termasuk manusia. Manusia membutuhkan air untuk berbagai macam kegiatan, yaitu untuk konsumsi, untuk mencuci, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih indikator air yang bersih itu? Air yang bersih adalah air yang tidak berwarna atau jernih. Yang kedua, air yang tidak berbau. Yang ketiga, air yang tidak berwarna. Yang keempat, yang memiliki pH yang normal. Dan yang kelima, tidak mengandung bahan yang berbahaya dan tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya. Lalu, apa yang dimaksud dengan pencemaran air itu? Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, atau komponen lainnya ke dalam air yang menyebabkan kualitas air tersebut turun ke tingkat tertentu, sehingga air tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Apa ya penyebab dari pencemaran air itu? Ya, benar, limbah.
Limbah yang pertama yang menyebabkan pencemaran air itu yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Contohnya sampah sayuran, sampah anorganik seperti plastik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah limbah industri. Limbah industri berasal dari kegiatan industri. Seperti yang kita tahu ya, kegiatan industri itu selain menghasilkan produk jadi yang bisa dijual, juga menghasilkan produk sampingan yaitu limbah. Limbah cair yang dihasilkan dari pabrik itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu limbah organik, yang kedua adalah limbah anorganik, dan yang ketiga adalah limbah logam berat. Yang pertama, limbah organik. Limbah organik ini biasanya berbau. Contohnya berasal dari pabrik tekstil, pabrik kertas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah limbah anorganik. Limbah anorganik ini biasanya berupa cairan panas, berbuih, berbau, dan mengandung asam belerang. Limbah anorganik ini biasanya dihasilkan dari industri besi, industri emas, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah limbah logam berat. Jenis-jenis logam berat diantaranya adalah raksa, timbal, dan kadmium. Jenis-jenis logam tersebut apabila terkonsumsi oleh tubuh manusia dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Contohnya adalah pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Banyak sekali nelayan yang mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi oleh raksa, dan hasilnya banyak sekali nelayan yang mengalami kerusakan pada saraf. Penyakit ini disebut dengan penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang menjadi korban dari penyakit ini. Selain disebabkan oleh limbah rumah tangga, limbah industri, pencemaran air juga dapat disebabkan oleh limbah pertanian. Pada sektor pertanian, penggunaan bahan kimia dan pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air. Contohnya adalah penggunaan urea yang berlebihan dapat menyebabkan blooming alga di wilayah perairan. Apa saja ya dampak dari pencemaran air itu? Coba adik-adik simak video berikut ini ya. Dampaknya adalah timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut. Lalu, perubahan derajat keasaman. Yang ketiga, perubahan warna, bau, dan rasa. Lalu yang terakhir adalah eutrofikasi. Wah, ternyata banyak sekali ya dampak dari pencemaran air, yaitu penurunan kualitas air, perubahan pH pada air, blooming algae, menyebabkan eutrofikasi, dan lain sebagainya. Pencemaran yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara terbagi menjadi 2, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer adalah pencemaran udara yang disebabkan langsung dari sumbernya, yaitu contohnya peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan pencemaran udara sekunder terjadi karena adanya reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer di atmosfer. Contohnya yaitu pembentukan ozon oleh reaksi kimia antara partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Lalu, faktor apa saja ya yang menyebabkan pencemaran udara? Faktor penyebab pencemaran udara terbagi menjadi 2, yaitu akibat aktivitas alam dan akibat aktivitas manusia.
Penyebab pencemaran udara akibat aktivitas alam yaitu meletusnya Gunung Merapi dan kebakaran. Sedangkan penyebab pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia adalah asap rokok, asap-asap kendaraan bermotor, asap-asap pabrik industri, pembakaran sampah, bahan-bahan buangan seperti CFC, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa saja ya dampak dari pencemaran udara itu? Coba adik-adik simak video berikut ini ya. Apa itu pencemaran udara? Ayo. Zat pencemaran udara diklarifikasikan menjadi dua tipe, yaitu zat pencemar berupa partikel butiran halus yang masih terlihat dengan mata, seperti uap air, debu, asap, dan kabut, serta zat pencemar berupa gas yang hanya dapat dirasakan melalui penciuman. Dampaknya, lapisan ozon menjadi rusak. Lalu, adanya pemanasan global. Terus, turun hujan asam. Berpengaruh juga loh pada organ manusia. Wah, ternyata banyak sekali ya dampak dari pencemaran udara itu. Yang pertama adalah dampak terhadap kesehatan. Pencemaran udara dapat menyebabkan penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Selanjutnya, juga dapat menyebabkan hujan asam. Abu dari Gunung Merapi yang meletus dapat menyebabkan pencemaran udara dan terpicunya hujan asam. Yang selanjutnya adalah efek rumah kaca. Peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer dapat menyebabkan efek rumah kaca. Yang selanjutnya adalah rusaknya lapisan ozon. Salah satu senyawa buangan seperti CFC apabila terurai di atmosfer dapat menyebabkan reaksi dengan oksigen penyusun ozon sehingga akan terurai dan lapisan ozon menjadi berlubang. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuk atau dimasukkannya zat atau komponen berbahaya ke dalam tanah. Selain itu, bahan beracun yang dibiarkan di atas tanah juga besar kemungkinan masuk ke dalam tanah. Hal ini juga berbahaya dan dapat menyebabkan pencemaran tanah. Racun tersebut dapat berdampak langsung dalam kehidupan manusia, yaitu ketika bersentuhan langsung dengan manusia atau ketika mengkontaminasi air tanah dan ketika mengkontaminasi udara di atas tanah tersebut. Jadi, pencemaran tanah ini sangat berbahaya dan dapat berdampak juga pada air tanah dan udara di tempat pencemaran tanah tersebut. Apa saja sih penyebab pencemaran tanah itu? Penyebab pencemaran tanah adalah yang pertama yaitu limbah domestik, yang kedua adalah limbah industri, dan yang ketiga adalah limbah pertanian. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman seperti hotel, perdagangan, kantor, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah limbah industri. Limbah industri terdiri dari dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat yang berasal dari kegiatan industri ini dapat berupa padatan, lumpur, atau bubur. Limbah padat ini contohnya berasal dari pabrik gula. Yang kedua adalah limbah cair. Limbah cair ini seperti yang sudah disampaikan tadi pada pencemaran air, terdiri dari tiga, yaitu limbah organik, limbah anorganik, dan limbah yang mengandung logam berat. Selanjutnya, penyebab pencemaran tanah yaitu limbah pertanian. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dapat menyebabkan pencemaran tanah, yaitu rusaknya struktur tanah. Hal ini berdampak pada kualitas tanaman yang ditanam. Tahukah adik-adik apa dampak dari pencemaran tanah itu? Ya, dampak dari pencemaran tanah itu dapat menyebabkan menurunnya kualitas tanah. Hal ini disebabkan bahan kimia yang digunakan dalam pertanian dapat menyebabkan
matinya mikroorganisme baik dalam tanah, dan hal tersebut menyebabkan kualitas tanah menjadi turun. Selain itu, juga dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia. Contohnya, kromium yang ada dalam herbisida dan pestisida itu bersifat karsinogenik pada manusia. Selain itu, pencemaran tanah juga dapat menyebabkan penurunan kualitas tanaman. Adik-adik, kalau kita amati, ternyata sampah plastik adalah salah satu sampah yang paling banyak dihasilkan. Bayangkan saja, jika satu orang menggunakan 2 sampah plastik setiap harinya, sudah berapa banyak sampah plastik yang dihasilkan? Coba, ayo kita hitung di Indonesia saja. 2 dikali 267,7 juta jiwa. Wah, ternyata banyak sekali ya sampah yang dihasilkan. Bagaimana cara kita mengatasi sampah sebanyak ini? Nah, kita memerlukan inovasi. Salah satu inovasi untuk mengatasi sampah-sampah ini adalah dengan cara dijadikan batako. Bagaimana ya caranya? Mari kita simak video berikut ini ya. Mungkin sebagian dari kita menganggap sampah plastik tak memiliki nilai ekonomi. Namun lain halnya dengan yang satu ini. Di Cianjur, limbah sampah plastik disulap kembali menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Limbah plastik yang dihaluskan ini dijadikan bahan campuran pembuatan batako. Terletak di Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, inovasi pembuatan batako ini sebagai langkah mengurangi dampak negatif dari pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Cara pembuatannya, bubuk yang berasal dari sampah plastik kemudian dilebur dengan pasir, semen, dan juga kapur. Dengan perbandingan 30% sampah plastik dan 70% bahan bangunan seperti semen dan kapur putih. Lalu diaduk dan dicetak menggunakan mesin pres. Hasilnya, batako campuran limbah plastik ini memiliki massa berat yang lebih ringan dari batako pada umumnya. Dalam sehari, tempat produksi batako ini mampu memproduksi 2.000 batako dan menghabiskan 5 karung bubuk sampah plastik. Itu tadi merupakan salah satu contoh penanggulangan pencemaran lingkungan, yaitu dengan inovasi mengolah sampah plastik menjadi sebuah batako. Sampah plastik yang semula tidak ada harganya menjadi pundi-pundi rupiah. Lalu, bagaimana ya cara mengatasi pencemaran lingkungan lainnya? Cara-cara lain yang bisa digunakan untuk mengatasi pencemaran lingkungan adalah, yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik, jangan membuang sampah sembarangan ya. Selanjutnya adalah dengan pengolahan limbah industri. Limbah industri, baik cair maupun padat, sebaiknya diolah terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, karena kendaraan bermotor dapat menghasilkan karbon dioksida yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, selanjutnya yaitu penghijauan dan penanaman pohon. Mengapa harus dilakukan seperti itu? Karena tumbuhan memerlukan karbon dioksida saat berfotosintesis, sehingga hal itu bermanfaat untuk mengurangi karbon dioksida yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu mengurangi penggunaan CFC dan menggunakan pupuk sesuai kebutuhan. Itu adalah beberapa cara untuk menanggulangi dan mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang pencemaran lingkungan. Apa ya tadi pencemaran lingkungan? Iya, benar. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, komponen, atau zat lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia ataupun alam yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas lingkungan tersebut sehingga tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, pencemaran lingkungan ini juga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Pencemaran lingkungan ada 3 macam,
yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Secara umum, penyebab pencemaran tanah yaitu adalah limbah domestik, limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan berbagai macam dampak, contohnya dampak bagi kesehatan, rusaknya ekosistem, dan berbagai dampak lainnya. Sedangkan cara menanggulangi pencemaran lingkungan tadi ada berapa? Ya, mari kita sebutkan satu persatu. Yang pertama yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, dengan pengolahan limbah industri. Yang ketiga, dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang keempat, mengurangi penggunaan CFC. Yang kelima, menggunakan pupuk dan obat anti hama secara bijaksana. Seperti itu. Kita sebagai manusia sudah seharusnya menjaga lingkungan kita. Terima kasih adik-adik telah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Untuk mengetahui pemahaman kalian dan untuk evaluasi, silakan kerjakan LKPD pencemaran lingkungan di link di bawah ini ya. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.